Selamat datang di Wacana Tanding. Oke, hari ini kita mau membedah sebuah borok ya, yang kayaknya nggak sembuh-sembuh di dunia pendidikan kita. Pungli atau pungli yang sasarannya para guru. Ini bukan cuma soal uang receh atau administrasi yang rumit loh. Di baliknya itu ada isu soal kekuasaan, soal etika, dan bahkan ya soal jiwa pendidikan itu sendiri. Betul sekali. Dan dari materi yang kita bedah ini, muncul satu pertanyaan besar yang jadi inti perdebatan kita. Pungli ini sebenarnya masalah apa sih? Apakah ini murni karena sistemnya yang, katakanlah, udah rusak dari sananya? Sebuah kegagalan struktural yang memaksa orang baik pun jadi ikut-ikutan salah? Atau jangan-jangan ini bukan masalah sistem, tapi masalah manusianya. Sebuah cerminan dari krisis moral yang lebih fundamental, di mana nilai-nilai luhur pendidikan kayak integritas dan kejujuran itu dikhianati begitu saja. Nah, saya akan berargumen dari sisi yang pertama. Ini adalah konsekuensi logis dari sebuah struktur yang cacat, yang menjebak semua aktor di dalamnya. Sementara saya justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, menyalahkan sistem saja itu kurang tajam. Ini adalah krisis nilai yang akut, di mana loyalitas buta dan haus kekuasaan berhasil mengalahkan integritas. Bayangkan deh, sistem pendidikan kita ini kayak mesin yang rumit sekali. Tapi ada beberapa skrup penting yang sengaja dibuat longgar. Nah, disinilah teori sosiolog Robert Merton yang disebut anomi jadi sangat relevan. Kedengarannya mungkin akademis, tapi idenya sederhana. Ketika tujuan yang baik, dalam hal ini ya jadi guru profesional yang sejahtera, tidak bisa dicapai dengan cara yang legal dan mudah, orang akan cari jalan pintas. Disitulah pungli masuk. Sistemnya dibuat lambat, birokrasinya sengaja dibikin berbelit, sehingga uang pelicin jadi jalan pintas yang terasa paling rasional, meskipun jelas-jelas salah. Lihat saja kasus data pokok pendidikan, Dapodik. Seharusnya ini kan cuma sistem entry data biasa. Tapi dalam praktiknya, operator sekolah yang sering kita anggap staf teknis biasa, itu berubah jadi semacam penjaga gerbang. Dia punya kuasa untuk memperlancar atau menghambat cairnya tunjangan seorang guru. Ini bukan karena operatornya jahat dari lahir, tapi sistem memberinya kekuatan yang tidak semestinya. Kepatuhan para guru ini bagi saya adalah bentuk adaptasi. Mereka terjebak, seperti contoh di Jawa Tengah atau Sulawesi Selatan, di mana pemotongan tunjangan dengan dalih kesepakatan internal jadi hal yang normal, bukan karena mereka setuju, tapi karena melawan sistem yang sudah rusak ini risikonya terlalu besar. Saya paham arah argumen Anda. Dan memang sistem kita punya banyak sekali masalah. Tapi bagi saya, memandangnya murni sebagai produk sistem itu terlalu menyederhanakan persoalan. Saya melihat ada unsur kesengajaan. Ada niat yang bermain di sini. Akarnya adalah krisis moral dan intelektual yang menggerogoti institusi pendidikan dari dalam. Mari kita pakai logika sederhana saja. Seharusnya, birokrasi itu kan seperti wasit dalam pertandingan. Adil, netral, berdasarkan aturan yang jelas. Ini yang oleh Max Weber disebut birokrasi rasional legal. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Birokrasi kita lebih mirip calo tiket. Semuanya bisa dinegosiasikan, tergantung kedekatan dan uang kontribusi. Ini sudah bergeser jadi birokrasi patrimonial yang berjalan bukan berdasarkan aturan, tapi hubungan personal dan loyalitas. Nah, pertanyaan kuncinya kan sederhana dan sangat menusuk. Kalau administrasi bisa dilancarkan dengan sebuah sumbangan, apakah itu artinya sebelumnya ia sengaja diperlambat? Tentu saja. Ini menunjukkan adanya niat, bukan sekedar skrup longgar dalam mesin. Ini adalah sebuah desain, dan ini menjalar sampai ke level pimpinan. Pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak punya legitimasi berdasarkan kinerja, akan mencari legitimasi dari hal lain, yaitu pujian dan loyalitas buta. Mereka jadi alergi terhadap kritik, dan membangun lingkaran penjilat di sekelilingnya. Inilah yang menciptakan budaya feodal modern di sekolah-sekolah kita. Ujung-ujungnya, yang dihargai bukan lagi kualitas atau prestasi, tapi kepatuhan. Sekolah bukan lagi tempat mencari yang terbaik, tapi mencari yang paling penurut. Tunggu dulu, kalau kita bilang ini murni niat jahat, seolah-olah ada sebuah konspirasi besar di mana semua kepala sekolah dan pejabat sengaja merancang ini. Saya rasa tidak sesederhana itu. Saya tetap melihatnya lebih bersifat mekanis, sebuah cacat desain sistemik. Ambil contoh sistem Dapodik tadi. Kerumitan regulasinya itu secara tidak sadar memberikan kuasa yang luar biasa besar pada segelintir oknum di tingkat bawah. Mereka menjadi raja-raja kecil.
Nah, para guru ini kemudian merespons dengan apa yang oleh Merton disebut sebagai ritualisme. Artinya apa? Artinya, mereka tetap mengikuti semua aturannya, mengisi formulir, bahkan mungkin ikut menyerahkan uang pungli, seolah-olah semuanya normal. Mereka melakukan ritual birokrasi, tapi di dalam hati mereka sudah tidak percaya lagi pada tujuan sistem itu. Mereka hanya ingin selamat, bisa gajian, dan mengajar dengan tenang. Lainkan strategi bertahan hidup dalam sistem yang tidak memberi mereka banyak pilihan. Mau melawan, resikonya bisa dimutasi, penilaian kinerja dijatuhkan, atau akses ke pelatihan ditutup. Ini pilihan yang sangat sulit, kan? Saya kurang setuju dengan penalaran itu. Sistem yang membutuhkan pelicin untuk bisa berjalan lancar adalah sebuah pengakuan implisit bahwa sistemnya memang sengaja dibuat rusak. Ini bukan sekedar mekanisme yang cacat secara tidak sengaja, ini adalah strategi yang disengaja untuk menciptakan dan melanggengkan relasi kuasa. Pungli itu bukan cuma soal uang, ini soal menciptakan hierarki. Ada dua jenis guru yang tercipta, mereka yang patuh, yang membayar, dan karena itu dianggap aman dan kooperatif, lalu ada mereka yang menolak, yang mempertanyakan, yang kemudian akan dicap sebagai pembangkang, dipersulit urusannya, bahkan dikucilkan. Jadi ini adalah pilihan yang sangat sadar dari para pemegang kuasa untuk memprioritaskan patronase, hubungan patron-klien, di atas prosedur yang seharusnya berlaku adil dan sama untuk semua. Ini sangat intensional. Tujuannya bukan sekedar menjalankan administrasi, tapi untuk menegaskan siapa bos di sini. Poinnya menarik, tapi coba kita lihat dari sudut pandang guru itu sendiri. Apakah mereka ini korban yang sepenuhnya pasif, atau agen yang terkondisikan? Saya melihat mereka sebagai korban dari apa yang saya sebut ketundukan struktural. Di sini, konsep dari sosiolog Pierre Bourdieu tentang modal bisa membantu kita. Kedengarannya rumit, tapi idenya sederhana. Para guru ini merasa tidak punya pilihan selain patuh karena ada ketidakseimbangan kuasa atau modal. Pejabat dinas atau kepala sekolah mereka punya modal sosial, yaitu koneksi, jaringan, akses ke atas. Sementara guru, modal utama mereka adalah modal kultural, ijazah, sertifikat profesi, keahlian mengajar. Masalahnya, di hadapan kekuasaan jaringan dan birokrasi, selembar sertifikat itu seringkali seolah tidak ada artinya. Jadi mereka patuh bukan karena setuju atau lemah, tapi karena mereka merasa kalah sebelum bertanding. Mereka membuat kalkulasi yang rasional dalam sebuah struktur yang sangat membatasi ruang gerak mereka. Sebentar, saya potong sedikit. Kalau kita terus-menerus memakai istilah korban atau terjebak, kesannya mereka ini tidak punya pilihan sama sekali. Apa benar begitu? Bukankah selalu ada pilihan untuk menolak meskipun risikonya besar? Bagi saya, dampak yang paling tragis dan berbahaya dari sistem ini bukanlah sekedar kepatuhan itu sendiri, melainkan terjadinya apa yang saya sebut pembalikan nilai. Sistem ini tidak hanya menekan guru yang baik, tapi secara aktif menghukum kebajikan. Guru yang jujur, yang punya integritas, yang berani bersuara kritis, yang benar-benar berkualitas dalam mengajar, justru seringkali distigmatisasi. Mereka dicap tidak kooperatif, sok pintar, pengganggu stabilitas, atau ancaman bagi pimpinan. Pesan yang dikirim oleh sistem ini sangat jelas dan mengerikan. Integritas adalah sebuah hambatan, kejujuran adalah sebuah kelemahan. Jadi ini lebih dari sekedar ketundukan. Ini adalah sebuah perang sistematis terhadap kualitas. Sekolah pada akhirnya tidak lagi mencari guru terbaik, tapi guru yang paling gampang diatur. Saya paham kekhawatiran itu. Tapi jika kita terlalu fokus pada kasus-kasus individual guru yang melawan, kita bisa kehilangan gambaran besarnya. Menurut saya, konsekuensi terbesar dan paling masif dari semua ini adalah demoralisasi dan tumbuhnya sikap apatis dalam profesi keguruan secara keseluruhan. Bayangkan, ketika seorang guru setiap hari dipaksa untuk berkompromi dengan nilai-nilainya, dipaksa melihat ketidakadilan dan diam saja, apa yang terjadi? Semangat profesionalisme mereka terkikis pelan-pelan. Mereka menjadi sinis. Mungkin di depan kelas mereka masih mengajar Pancasila, tapi di ruang guru mereka melihat praktik yang jauh dari nilai-nilai itu. Akhirnya, etos kerja dan semangat mendidik yang sesungguhnya perlahan mati. Mereka mungkin tetap datang ke sekolah, tetap mengajar, tapi jiwanya sudah tidak ada di sana. Dalam jangka panjang, inilah yang paling merusak kualitas pendidikan kita. Kerusakannya terjadi secara internal pada profesi itu sendiri, yang seharusnya menjadi pilar utama sistem pendidikan. Dan bagi saya, disinilah letak masalah yang paling mengerikan. Ini bukan lagi soal uang, administrasi, atau bahkan demoralisasi profesi. Ini soal kita sedang menciptakan generasi masa depan seperti apa.
Konsekuensinya jauh lebih fundamental dan berbahaya. Ini tentang runtuhnya fondasi peradaban berpikir. Coba kita bayangkan skenario yang digambarkan oleh pemikir pendidikan Paulo Freire, ketika seorang guru yang sebenarnya tidak kompeten merasa terancam oleh pertanyaan kritis dari seorang siswa, lalu ia memilih untuk membungkam siswa itu, saat itulah pendidikan telah mati. Pendidikan berubah dari dialog yang membebaskan menjadi indoktrinasi yang menumpulkan. Sekolah yang alergi terhadap kritik tidak akan melahirkan pemikir-pemikir kritis, ia hanya akan melahirkan para pengikut yang penurut. Dan sekolah yang rusak pada akhirnya akan mereproduksi masyarakat yang rusak. Kita akan menghasilkan sebuah generasi yang terbiasa berkompromi dengan ketidakadilan, yang menganggap korupsi kecil itu wajar. Kita akan melahirkan para pemimpin masa depan yang juga alergi terhadap kritik, karena mereka dididik dalam sistem seperti itu. Ini bukan lagi krisis profesi, ini adalah krisis peradaban. Setelah diskusi ini, saya jadi makin yakin bahwa pungutan liar ini adalah fenomena kompleks yang akarnya tertanam dalam struktur sosial dan mekanisme kekuasaan yang seringkali tidak terlihat. Ini bukan sekedar ulah oknum. Selama sistem penggajian, promosi, dan pengawasan masih menyisakan celah-celah abu-abu, seperti peran operator sekolah yang ambigu, maka praktik ini akan terus mereproduksi dirinya sendiri. Ia akan terus menjebak para guru dalam siklus kepatuhan yang merugikan. Jadi solusi utamanya harus bersifat sistemik. Reformasi struktural yang menyentuh transparansi dan akuntabilitas adalah jalan keluarnya. Saya setuju bahwa reformasi struktural itu mutlak diperlukan. Tapi saya tetap berpendapat itu tidak akan pernah cukup tanpa adanya reformasi moral dan intelektual secara bersamaan. Pada akhirnya, yang kita hadapi adalah sebuah pilihan fundamental. Kita ingin sekolah menjadi ruang yang aman bagi kebenaran dan pertanyaan kritis, atau kita hanya ingin sekolah menjadi ruang yang nyaman bagi kekuasaan dan status quo. Melindungi guru-guru yang berani bersuara dan menerapkan evaluasi kinerja yang murni berbasis kompetensi, bukan kedekatan, adalah kunci untuk mengembalikan pendidikan pada hakikatnya yang paling mulia. Jelas sekali, kedua perspektif ini menunjukkan bahwa akar masalahnya sangat dalam dan berlapis. Apa yang di permukaan tampak seperti masalah administrasi yang ya kelihatannya sepele, sesungguhnya menyentuh jantung persoalan krisis kepercayaan, profesionalisme, dan nilai-nilai fundamental dalam dunia pendidikan kita. Tepat. Dan diskusi ini baru menggores permukaannya saja. Masih banyak yang bisa kita gali lebih dalam dari materi yang ada, yang menunjukkan betapa rumitnya persoalan ini dan betapa mendesaknya untuk ditangani secara komprehensif, baik dari sisi sistem maupun dari sisi manusianya.